Intinya puasa itu tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diperlihatkan, gak bisa, kecuali ibu puasa muter-muter sekampung, saya puasa, baru itu pamer. Gak bisa ria, puasa itu ria gak bisa. Khusyukan saya, orang itu gak khusyuk, gak bisa Bu, gak bisa. Puasa, khusus ibadah puasa gak bisa, kecuali boleh pamer dalam keadaan mendesak. Contohnya kemarin itu kan diajak tukaran, dijak bulat, dijak debat lah. Kalau perempuan dijak debat, tukaran, saut-sautan omongan. Kamu ini begini, jawab. Kalau nggak jawab, jawab, diam saja. Boleh sampai pamer puasa. Mohon maaf, ana shaim. Kata Kanjeng Nabi, ana shaim, saya puasa. Hanya itu kita boleh memamerkan puasa. Selain itu nggak bisa, saudara-saudara. Gak bisa itu puasa. Puasa gak bisa untuk riya, gak bisa. Sejalan dengan sebuah hadis, kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal, setiap amaliyah manusia, setiap perbuatan manusia, lahu, untuknya, lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Untuk siapa puasa? Li wa ana azzubi, kata Allah, khusus puasa untukku, dan aku sendiri yang akan menilai dan membalasnya. Puasa istimewa, luar biasa, istimewa. Sampai hari ini Ibu hadir, alhamdulillah, calon-calon ahli surga semua. Yang diharapkan makan sahur, memberikan hidangan buat orang yang puasa, keluarga dan orang-orang tercinta. Cari apa? Cari pahala. Saya sampai menghidangkan makanan sahur setiap pagi bangun 1:30, yang lain masih tidur. Lalu ketika sudah masak semua dibangunkan anggota keluarganya, kadang ada yang susah bangunnya, sampai ada yang sampai digendong anaknya untuk bermotor sahur. Cari apa? Cari pahala. Kalau orang mendapatkan pahala, outputnya adalah surga. Gila, cari pahala ini. Tapi puasa tidak untuk mencari pahala. Siapa pahalanya? Siapa? Tapi ada Quran, cari pahala untuk siapa? Untukmu. Ingin didoakan malaikat untuk siapa? Untukmu. Ya Allah, ampunilah ibu ini yang sedang masak. Untuk apa? Untuk sahur orang yang berpuasa. Ampunilah ya Allah. Yang doa malaikat Jibril. Untuk siapa? Untukmu. Tetapi puasa untukku, kata Allah, bukan untukmu. Untukku. Cari apa? Cari apa? Orang puasa itu tidak bisa mencari surga, tidak bisa cari pahala, nggak bisa. Tak bisa. Ibu deres cari pahala, ibu sahur cari pahala, ibu berbuat baik untuk cari pahala. Khusus puasa, li untukku, karepe Gusti Allah, apa? Kita semua puasa untuk Allah, bukan untuk kita, bukan untuk cari pahala, bukan untuk cari surga. Untuk apa? Untukku, untuk Allah. Ini hadis qudsi. Untuk ini bicara tauhid sebentar biar yakin, seperti yakinnya ibu-ibu
masak sahur. Artinya kalau puasa yang kita jalankan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah maqdoh setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, urusannya antara hamba dengan Allah, tidak ada yang lainnya langkah urusan karo siapa baik kecuali karo Gusti Allah. Namanya bisa membohongin siapapun. Gak puasa pura-pura puasa bisa. Sampai bohong, tahu itu membatalkan pahala puasa, pura-pura gak bohong, bisa. Gak ada satu alat pun yang bisa menilai ibadah puasa kita semua, gak ada. Karena apa? Untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan menilainya. Kamu puasa akan mendapatkan surga, ada nggak? Gak ada. Adanya puasa untuk apa? Untuk Allah. Pengabdian sebagai seorang hamba makhluk Allah kepada Tuhannya. Allah cuma minta puasa. Seluruh amalan manusia untuknya sendiri. Cari surga untuknya surga, cari pahala untuknya manusia. Tapi khusus puasa, jangan minta apapun untuk puasa. Untuk puasa, wa'adzubi, dan aku sendiri akan memberikan hadiah bagi orang yang berpuasa. Hadiahnya apa? Orang yang berpuasa bisa melihat Allah ketika nanti. Kalau sudah bisa melihat Allah, bersama Allah, tidak ada kemuliaan setinggi itu. Tidak ada kemuliaan selain berdekatan dengan Allah dan bisa melihat Allah di atas surga. Siapa? Orang yang mau berpuasa, dan Allah yang akan membalasnya sendiri. Itu puasa itu nggak bisa dipamer-pamerin, dan nggak bisa dibikin-bikinin. Karena apa? Untuk Allah, konsepnya sendiri Allah yang buat itu tentang puasa. Kullu amalin bani Adam lahu illa syiyam fa inna hu li wa ana azubih. Semua amal perbuatan manusia adalah untuk manusianya itu sendiri, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Itu hadis qudsi. Lalu kemudian mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dibanding amal ibadah lainnya? Pertama, puasa kita tidak bisa riya. Laisa bisyami riya'un. Tidak ada orang yang berpuasa terus riya, sombong-nyombongkan diri, mamer-mamerkan saya puasa, lo nggak puasa. Kasihan ya dia nggak puasa, masuk neraka. Gak bisa orang berpuasa berbicara begitu, memamerkan. Ya Allah, gede-gede jadi puasa, ayu-ayu nggak puasa, kasihan nanti masuk neraka. La ilaha illallah. Ente siapa bisa menilai alat ukur keimanan seseorang? Mungkin orang cantik itu sedang heran, nggak tahu. Itu didoa merah, kasihan ya Allah. Didoakan yang baik, masuk neraka, hidupnya di dunia sengsara, ngamen di lampu merah, sengsara, nanti kelak di akhirat sengsara. Kasihan, ente siapa? Gak bisa menilai nasib seseorang. Siang-siang gak puasa, kasihan. Gak boleh. Untuk puasa gak bisa. Mungkin dia lagi akalnya lagi kurang komplit, maka di jalanan tidak puasa.
Jadi otaknya kalau nggak komplit jadi soal. Soal yakin di jalan soal. Iya. Lo aki nggak berjalan nggak punya soal. Ya lama pendosa di jalan nggak ada pada soal. Soal. Lagi soal karena orang soal wajib puasa. Masya Allah, sulit kita membedakan orang yang puasa dan orang yang tidak. Maka ketika hari ini kita bau mulut, kita bangga yang bau mulut itu tuh, sampai emosi kan kalau lagi punya teman atau siapapun bergaul bau mulutnya. Suka nggak suka, nggak suka. Mau ngobrol apa aja di samping kita mulutnya bau tuh, males ngapa-ngapain, bener nggak? Apalagi kalau sedang makan terus dia ngomong terus mampu cangkem ngapa-ngapain, nggak enak ya, nggak enak. Apalagi orang curhatkan ngomong mampu cangkem, enak kan? Orang yang bau mulut itu gak enak, berhadapan dengan orang yang bau mulutnya tuh gak enak, gak enak apa-ngapain. Jadi udah males aja ngeladenin orang curhat atau ngobrol sama yang bau mulut tuh gak asik, gak enak, bener gak? Lah itu saya jujur, gak tahu kalau ibu ya, kalaupun saya memaksa hanya menghormati ya, tak pastikan gak lama ngobrolnya sama saya. Meskipun penting, malas soalnya, bener gak? Ya bau sih, masya Allah, bau mulutnya, gak enak ngobrol sama orang yang bau mulut, gak enak. Maka kalaupun saya merasa diri bau, kalau ngomong suka begini, merasa belum sikatan kalau di perjalanan atau apa, jangan diumbar. Gak asik sama orang yang berhadapan dengan kita, gak asik, terus gak enjoy orang yang di depan kitanya. Bener gak? Bau mulut gak enak, bau mulut yang gak asik, gak keren, dan gak betah siapapun yang di dekat orang yang bau mulut. Tetapi orang yang berpuasa yang bau mulutnya itu harus bangga, harus bangga orang yang puasa bau mulutnya. Salah satu yang membedakan sekilas itu bau mulut. Biar kita tidak banyak ngomong, biar kita tidak banyak bicara, bau mulutnya, jaga bau mulut kita. Artinya apa? Diam. Ketika berpuasa diam, jangan banyak bicara. Kenapa? Sudahlah, bau mulut kita. Kasihan orang yang diajak bicara. Kenapa tidak mau sikatan? Gak mau sikat gigi kan boleh. Hari ini ibu sikatan pakai odol boleh, boleh, habis turun juga boleh. Cuma dihukumin makruh kan, gak makan odol, gak menelan, bu. Sikatan itu gak menelan. Artinya apa? Batal gak kalau tidak menelan? Enggak batal. Jadi sikatan gigi ketika dalam keadaan berpuasa batal atau tidak? Tidak batal, tapi gak usah, cuma dihukumin makruh, gak batal. Cuma dihukumin makruh, tapi gak usah. Kenapa gak usah? Bau mulutnya orang yang berpuasa indallah, di hadapan Allah, di sisi Allah, atyabu, lebih wangi min rihil misik, daripada baunya minyak misik yang asli. Baunya orang yang berpuasa, baunya orang puasa lebih dicintai. Ibu misik tahu kan? Udah yang bunyi aja, misik dunia nih, gramanya itu ratusan juta kecil, yang dunia. Dah baunya melebihi daripada minyak misik. Bau kita sedang berpuasa itu, maka gak usah disikat giginya, gak usah disikat. Allah lebih senang, Allah cinta, Allah lebih demen, lebih suka baunya orang yang berpuasa. Saya suka baunya orang yang berpuasa.
secara sosial, secara pahala, biar kita tidak mengurangi pahala puasa kita. Jangan banyak bicara, jangan banyak nenangga, jangan banyak nenangga. Jangan, gak apa-apa, udah pernah takut kalau berkomunikasi nggak ngerupi, ada yang dibicarakan. Ketika ada hal yang dibicarakan, takutnya potensi membatalkan pahala puasa. Takut. Karena kami soimin, banyak orang yang berpuasa laisa lalu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali dahaga, haus, lapar, kempong dan sebagainya, karena tidak bisa menjaga lisannya. Makanya nggak usah nenangga, nggak usah nenangga, nggak usah. Apa? Kalau mau nggak kuat pengen nangga, tidur. Bahkan di sini, naumu shaim ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah daripada nenangga. Tapi lebih baik yang deres Quran, itu sangat baik. Deres Quran malas, dan deres Quran malas atau kecapean sudah, deres sudah, masak sudah, daripada nenangga bobo, daripada ngerumpi bobo. Nanti gak usah ngerumpi dulu. Maka seringkali saya gimana pun saya ngomong, saya itu gak suka bukber, paling gak suka bukber, itu paling gak suka. Dan di masjid manapun setiap puasa gak suka, karena potensi batalnya luar biasa. Alumni SD, alumni SMA, itu betul. Ada undangan alumni itu di puasa, di bukber. Lalu kemudian potensi meninggalkan sholat maghrib, alasan musolanya penuh, tempat wudunya cuma 2. Allah juga maklum nggak sekelola saja maklum besok pada maghrib itu kula batu-batunya kula nggak melarang. Makanya kan saya ngomong, Kanjeng Nabi itu sering mengajaknya sahur, bukan buka. Sahur bersama is okay, keren. Tapi kalau buka bersama, undangannya jam 4, ada waktu jam 5, jam 6, ngapain tuh alumni itu kan, apa lah, pasti itu begitu. Enggak, makanya nanti maghrib nggak batal puasanya, tapi membatalkan pahala puasa itu sangat mungkin sekali dalam keadaan berbarengan dengan orang lain, karena bohong saja pahalanya rusak. Jadi lebih baik bobo tidur daripada nenangga. Saya nggak ngomong loh berharap enggak, berdosa enggak. Mangga yang bukber ini ngobrol pribadi. Dari tahun kapan? Dari 3 tahun 4 tahun semenjak saya megang mic kuliah subuh di mana saja, saya memang ngomong secara terang-terangan itu nggak suka bukber. Tapi bukan dilarang ya, nggak suka bukber. Menjauhi potensi pahala puasa kita tidak batal. Karena Kanjeng Nabi itu cuma sahur, nggak pernah tinggal sahur. Makanya kalau mau ngadain itu sahur saja, jangan buka bersama, repot. Dulu belum apa-apa bisa. Keder, mepet sekali keder itu buka bersama. Sejak kapan itu? Gak ada. Kalau sahur bersama dari Kanjeng Nabi, sahur bersama. Ayo sahur. Gitu. Maka sebagian ulama banyak sahur bersama dari kemarin. Nanti besok juga itu ada undangan sahur bersama Ibu Cynthia Abdurrahman Wahid, istrinya Gus Dur Bicarpur. Sahur bersama sahur bersama. Ngomong apa juga nggak lagi puasa aja. Nggak lagi puasa kan?
sahur bersama. Masya Allah. Itu keistimewaan dari orang yang berpuasa, berbeda dengan amalia-amalia kebaikan yang lainnya. Lalu kemudian inna syaitan, Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam wa dayyahu majariyahu bil ju'. Setan itu menyusup dari aliran darah setan. Makanya ketika kita tidak makan, setan itu tidak punya kesempatan masuk ke kita. Apalagi setan hari ini dibelenggu, di penjara, dirantai setan itu. Setan itu lagi di penjara, lagi dirantai. Ibu dengar hadis qudsi itu, setan di penjara gitu tuh, ibu polisi pernah dengar? Jadi kalau ada orang yang nggak mau puasa, setan itu bisa gitu. Setan apa? Laka setan, melas setan itu. Setan lagi gak menggoda manusia, ibu bapak, enggak. Ya Allah kang, deresku setan nempel terus di mata. Setan apa? Laka setan di bulan puasa, di penjara. Itu asli kita, itu aslinya kita. Deres Quran malas itu bukan godaan setan, tapi aslinya kita. Gak mau bersedekah pelit itu karena godaan setan, bohong. Setan lagi di penjara, kasihan setan gak berbuat apa-apa, difitnah saudara. Kasihan setannya, kasihan setan gak ikut-ikutan males kita. Setan gak ikut-ikutan sedekah kita. Setan tidak ikut-ikutan kita maling. Enggak, setan gak ada. Jadi kalau sampai ngantuk baca Quran, tadarus Al-Quran, bukan godaan setan. Sanes, saking kita males. Bukan bagus. Ibu males sholat, itu kita asli itu. Jadi kalau pengen melihat orang hakikat sesungguhnya yang bulan puasa, dia pelit atau tidak, itu lihat bulan puasa. Ya Allah, Masya Allah, akhirnya teman sedekahmu ya hemat bisa ya. Setan disalahkan, setan gak ikut berkontribusi saudara. Jadi sampai kalau hari ini ngantuk, jangan salahkan setan. Jangan salahkan setan. Jangan salahkan diri sendiri. Ya Allah kakak mau wajib ngantuk tepon sampai telung ayat. Aduh, Masya Allah, setan ini kebukasan di mata. Setan apa? Laka setan. Laka aja melas dengan setan ini. Masya Allah, dipitnah baik setan. Boten sanes setan ibu-ibu, sanes itu asli kita. Sesungguhnya kita makhluk yang lemah lagi, terpas-pas dan punya hawa nafsu. Nafsu kita daripada kumpulan bulan puasa, lebih baik tidur. Itu maknanya naumu shaim ibadatun. Daripada naga-naga mending tidur, daripada jalan-jalan mending di kamar bobo. Ada yang lebih bobo ya, banyak zikir, terus apa, baca Quran, deres Quran. Malas baca Quran loh, ketok gue semua. Bukan jalan setan. Setan enak banget, setan lagi di penjara, masuk lapas semua. Ya, ini mata abot. Nah, kita memang ngantuk kok kan gitu, ngantuk. Ya, masih banyak lagi besok keistimewaan bulan puasa selain ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya, sehat walafiat, umur kang barokah, keluarga ikang barokah, rezeki ikang barokah, singkatan yang melimpah dan barokah.
barokah, anak tukang soleh dan solehah, dan kapan-kapan diambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal ya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal ya, astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.